Oke, jumpa lagi di seri belajar meditasi bersama saya Andreas Pasolimpia. Kali ini kita akan sharing hal yang ringan, yaitu apakah meditasi itu bisa meningkatkan kualitas hidup atau meningkatkan kualitas vibrasi, kualitas energi di dalam diri kita. Jawabannya, sebenarnya sejatinya meditasi adalah bukan tentang itu. Sejatinya meditasi bukan tentang meningkatkan atau menurunnya kualitas hidup, tapi efek samping meditasi adalah sangat bisa meningkatkan kualitas hidup dan sangat bisa meningkatkan vibrasi. Nah, sekarang kita akan lihat yang sejatinya tuh nanti. Tapi sekarang kita lihat bagaimana efek samping meditasi dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas vibrasi. Selain dari segi ilmiah, tentu ilmiah Anda boleh cek sendiri di internet. Benefits of mindfulness itu bisa menurunkan kadar stres, bisa meningkatkan hormon yang baik, meregulasi sistem tubuh, meningkatkan sistem imun, meningkatkan kemampuan memori, meningkatkan syaraf-syaraf, aliran-aliran energi tubuh dan lain-lain. Itu memang sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan langsung dan kita rasakan bahwa efek samping meditasi itu sangat membawa kebaikan buat hidup kita. Kita akan bahas urutannya biar gampang adalah sesuai dengan indera-indera kita ya. Indera-indera kita itu kan sebenarnya ada mata, telinga, sentuhan, bau dan lidah ya. Kita akan bahas satu-satu. Ini dengan kata lain adalah meregistrasi objek-objek indria yang sifatnya adalah memberkahi. Kita akan lihat dari sudut pandang pertama, visual. Apa aja sih tips-tips yang bisa kita pakai gitu. Sebelum kita lihat yang visual, sebenarnya perhatikan bahwa kita itu punya satu kompas di dalam hati kita, dalam kolbu kita, kompas hati. Nah, kompas hati ini sebenarnya senantiasa ingin memberkahi, mau merahmati semua makhluk. Apabila mau tahu yang lebih komplit, silahkan Anda lihat gratis di channel ini juga, di seri belajar meditasi tentang meditasi, cinta kasih, dan welas asih. Nah, itu ada penjabarannya yang komplit. Dan moga-moga nanti kedepannya kita akan bahas lagi dengan judul-judul yang berbeda. Tapi menyambung di pembahasan itu tentang hati nurani kita, jadi seluruh kegiatan yang nanti kita jabarkan jangan dilakukan sebagai beban. Saya harus pergi ke sinar matahari, saya harus berolahraga, itu jangan. Tapi lakukanlah sebagai apa yang menjadi dorongan hati. Tenang dan lakukan apa yang menjadi dorongan hati. Nah, nanti niscaya kalau kita tuh punya banyak referensi apa aja yang bisa meningkatkan vibrasi kita, kita tuh bisa ngelakuin, kali ini, siang ini begini, sore ini begini, malam ini begini, besok begini. Jadi kita akan bergerak sesuai dorongan hati. Meditasi kita tuh akan seperti tanpa upaya, effortless. Padahal sebenarnya bukan tanpa upaya, tapi upaya kita selaras dengan ritme natural dari alam semesta ini. Nah, jadi vibrasi kita, efek sampingnya akan positif. Dan nanti yang tujuan utama meditasi juga bisa lebih jelas karena kita tenang, pikiran kita jernih, vibrasi kita baik, relatif baik ya. Nggak akan bisa baik sempurna, tapi pasti akan relatif baik. Sekarang kita akan bahas tentang objek-objek dari 5 indera kita apa yang sifatnya baik ya. Ingat ya, jangan dibuat sebagai satu beban, tapi kenali, dengarkan channel ini dan resapi sebagai referensi. Nanti waktu prakteknya ikuti kata hati. Hari ini. Besok ini, hari ini. Jadi ikuti dorongan hati, itu enak gitu. Saya pribadi gitu. Jadi
meditasinya benar-benar memang mengikuti mekarnya bunga dalam hati, dan itu sebenarnya jadi sangat indah, bukan dipaksa. Oh, saya akan memaksa meditasi, ayo saya akan memaksa. Jadi teguhnya itu adalah pasti ayo meditasi, tapi meditasi apa? Meditasinya banyak banget. Nah, kita akan bahas pertama visual meditasi apa ya, adalah meditasi pemandangan. Misalnya contoh yang paling indah, melihat langit, kemudian lihat langit yang kosong dan katakan, rasakan bahwa aku ingin mengenali batinku seperti langit yang kosong, yang lapang. Aku ingin mengenali batinku seperti langit yang luas. Kemudian lihat langit dan rasakan kita tuh kayak open gitu, lapang, menyatu bersama langit. Rasakan kita mengenali ruang kosong, langit. Enak itu. Kemudian kita bisa tutup mata, terus kita merasakan indahnya layar hitam yang di depan kita. Kan tutup mata kan? Terus kita merasakan indahnya langit yang di depan, yang hitam itu loh. Kan ada kan hitam kan kalau ditutup matanya kan. Lihat bahwa sebenarnya yang hitam itu juga tidak kosong, tapi bukan tidak kosong ya, tidak nihil. Tidak nihil itu artinya bukan tidak ada apa-apa, bukan hilang. Jadi ada apa-apa, ada seperti kayak cahayanya, ada pendaran vibrasinya, ada macam-macam lah di hitam-hitam itu. Kemudian kita beristirahat. Kemudian tentu melihat pohon, ya, melihat pohon. Kemudian apa lagi? Melihat pemandangan lah intinya, pohon, gunung, laut. Sambil apa? Yang penting meditasi. Ayo di bab nomor 1. Sambil yang penting ada kesadaran. Ada melihat ini dan ada kesadaran. Praktek melihat orang-orang yang di sekitar kita kan, ada orang-orang lewat. Sambil kita doakan misalnya, semoga semuanya berbahagia, semoga semuanya berkah, semoga semuanya baik. Itu praktek meditasi cinta kasih welas asih. Ada kesadaran juga enggak? Ada kesadaran, ada cinta kasih welas asih. Apalagi banyak sih, melihat hujan dan macam-macam objek visual. Jadi apa yang kita lihat adalah baik. Kalau kita melihat situasi yang kurang baik, bagaimana misalnya pembunuhan, penjagalan, nah itu kita berikan satu kesadaran di situ. Jadi ada kesadaran yang melihat itu, dan kemudian kita kan misalnya lihat sesuatu yang kurang baik, muncul satu energi yang kurang baik. Nah, kita melihat bahwa misalnya ada satu kebencian, ada satu kemarahan. Lihat bahwa sebenarnya semuanya itu hanyalah energi yang ingin bahagia, ingin bebas dari penderitaan. Nah itu kan misalnya ada marah, ada satu kejadian yang kurang baik, kemudian kita terlanjur melihat dan kita sudah menyadari, kita bisa melihat bahwa oh itu kita marah karena kita ingin berbahagia, kita ingin lepas dari kejadian itu. It's okay. Seperti di uraian meditasi tentang bagaimana mengatasi kecemasan. It's okay marah. Nah, demikian semua objek visual jadi bahan pelatihan kita. Baik pelatihan untuk melihat dengan kesadaran, praktek untuk mengembangkan cinta kasih welas asih, kebijaksanaan dan macam-macam. Praktek meditasi nafas. Bebas. Kemudian nomor 2 adalah audio. Audio itu suara kita mendengarkan musik-musik yang sekiranya mekar di hati.
musik-musik yang seimbang, yang membawa satu, seperti kayak gitu ya, bebas, tiap orang agak berbeda-beda. Silahkan dicoba dan rasakan, ada satu kayak rasa syukur gitu dalam dalam mendengarkan musik itu gitu. Boleh kita pakai kesadaran, boleh. Jadi lihat bahwa semua ada kesadaran yang menyadari suara musik, bisa. Kemudian kita lihat bahwa semua alunan musik sejatinya adalah dari keheningan yang mendalam. Semua alunan suara adalah dari keheningan yang mendalam. Bisa. Kemudian dengar suara alam, suara burung, suara tokek, semua bisa. Kemudian nanti ada emosi yang menyertai suara yang kurang enak. Oke, tonton lagi yang bagian bagaimana mengatasi kecemasan, kemudian mengatasi emosi negatif. Nah, itu nanti ada. Memang itu bisa jadi berlatih. Jadi semua itu jadi berlatih. Oh, meditasi suara. Kemudian kinestetik jalan ini. Kinestetik itu kan kulit. Kita objek-objek kinestetik yang baik itu apa? Bergerak sambil berolahraga, kita merenggangkan otot-otot kita. Kalau yang pelan nanti bisa mungkin belajar yin yoga, ya, yin yoga. Kalau yang agak keras ya belajar dari yoga yang keras sampai sifatnya yang adalah aerobik. Itu juga bisa. Oh, praktek dengan kesadaran, praktek sambil memberkahi tubuh kita, mencintai, bahwa semoga semua makhluk di tubuh ini berbahagia. Nah, itu ada kaitannya nanti. Anda boleh lihat di rahasia hukum karma. Semakin kita memahami tentang sebab akibat yang saling bergantungan, semakin kita tuh melihat bahwa semua ini adalah praktek yang penuh cinta. Terus apalagi banyak sih. Mungkin teman-teman kalau punya praktek kesukaan bisa share di komen, kemudian share bagaimana, apa yang Anda sukai dari praktek yang Anda sukai itu. Silahkan share di komen. Kemudian tadi apa? Visual, auditory, kinestetik, terus makanan. Makanan, bagaimana kita makan tidak terlalu sedikit tapi tidak terlalu banyak, pas gitu ya porsinya. Mengenali, kalau terlalu banyak tuh nanti kayak ada kantuk-kantuknya itu. Nah itu, mengenali secara langsung, bukan dari teori, harus makan ini, harus makan ini, harus makan ini, tapi langsung mengenali langsung. Nah itu praktek makan, menyadari makan. Nanti kita akan bahas kapan-kapan ya, kalau dengan satu seri ini. Jadi meditasi makan. Jadi kita makan dengan penuh kesadaran kayak gitu deh. Minum ya mungkin sedikit ya bisa dipraktekkan minum ya. Kita akan minum. Nah ini kan minum. Ini ya ada minum ya. Kita bisa buka, kita bisa ucapkan terima kasih. Kemudian kita bisa minum dengan penuh kesadaran. Wah, seger Bapak Ibu semua ya. Minum, makan, terus melihat sesuai dengan di video rahasia hukum karma. Dalam nasi yang kita makan ada padi, ada tanah, ada matahari, ada oksigen, ada pohon-pohon, ada semangatnya petani, ada distributor beras dan lain sebagainya, toko. Itu kita lebih kayak bisa melihat hidup dengan mendalam. Nanti vibrasinya akan otomatis lebih baik. Itu makan. Bau juga ya, aromaterapi, kita bisa menikmati bau. Yang penting apa? Ada kesadaran. Ada kesadaran yang menyadari bau. Kesadaran itu gak bisa dilihat sebagai bentuk. Ya dia simpel banget gitu, nggak bisa kita pegang, tapi ya ada kesadaran ini sadar ini.
Saya sadar bahwa ada bau, ada gerak. Sadar, sangat sederhana dan indah mendasar. Sadar. Terus apa lagi? Yang indera yang terakhir adalah tentang indera keenam, yaitu batin. Nah, ini misalnya bisa dengan beribadah. Terus Anda boleh lihat di video tentang yang di channel ini adalah seri tentang meditasi menangani pikiran, tentang meditasi sikap kita terhadap pikiran. Itu di awal-awal saya buat itu ada meditasi dengan doa atau mantra. Nah, itu bisa, itu adalah untuk batin. Sambil kita rapalkan mantra dalam hati, doa dalam hati, rapalkan sesuai dengan kepercayaan, aliran kepercayaan agama tradisi yang kita kita rapalkan doa-doa dari ajaran suci kita. Itu akan membersihkan batin. Nah, itu kan banyak banget sebenarnya, semua hal adalah meditasi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu adalah sejatinya meditasi? Jawabannya bukan. Itu tuh efek samping. Nah, sejatinya meditasi apa? Mengenal realitas. Realitas itu apa? Ya, kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Yang kosong tapi ada. Hah, kosong tapi ada? Ya, kosong ada, dan dia mewujud jadi sebab akibat yang saling bergantungan. Dan sebab akibat yang saling bergantungan itu tidak permanen, berubah terus. Nah, dengan demikian kita akan melihat sifat dasar fenomena itu bebas, terbuka, dan sifat relatifnya adalah tidak kekal, berubah bentuk. Dengan demikian kita menjadi bebas dan kita menjadi melihat sesuatu itu dalam bijaksana dan ada satu kebebasan. Kita nanti akan muncul secara alamiah cinta kasih welas asih. Nah, pembahasan itu ada banyak di Rahasia Hukum Karma. Silakan Anda tonton di Rahasia Hukum Karma. Tapi nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di video-video selanjutnya. Tapi intinya meditasi adalah melihat realitas. Melihat apa? Melihat kesadaran yang ada dan kosong. Kalau pakai bahasa agama Samawi, ya, ajaran-ajaran Samawi, ya, melihat Tuhan yang ada di mana-mana. Melihat hadirat Tuhan yang ada, nyata di mana-mana. Nah, Tuhan yang ada dan di mana-mana ini sangat real, bisa kita alami. Itu kalau dari ajaran Samawi. Kalau dari ajaran agama Wadi, misalnya Buddhism, ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Melihat segala sesuatu adalah hakikatnya kosong, tapi kosong itu mewujud menjadi semuanya. Dan ya itu sangat dalam sebenarnya sih. Itu kan intinya melihat realitas toh. Apa toh ini sebenarnya, ini fenomena ini hakikatnya apa, dan kita terbebas dari cengkeraman-cengkeraman pandangan yang keliru bahwa ada rasa aku, bahwa ada si aku yang harus dipertahankan. Nah, itu nanti makin kita tuh pandangannya itu jernih dan bijaksana, makin kita bebas. Itu sejatinya meditasi sebenarnya. Tapi efek-efek samping akan banyak sekali dialami oleh teman-teman semua. Efek-efek sampingnya seperti tadi kita bicara, ya. Wah, visualnya enak, mendengarnya enak, kinestetiknya enak, semuanya enak. Tapi nanti akan tiba masa di mana teman-teman kayak, wah, ini memang nggak bisa kita pegang ini, objek-objek ini. Nanti juga akan tetap terjadi penderitaan. Nggak apa-apa. Memang hakikatnya itu termasuk penderitaan itu.
Makanya saya bilang itu bukan hakikatnya energi vibrasi positif itu, tapi hakikatnya adalah melihat sifat sejati fenomena. Tapi meskipun begitu, alangkah baik untuk kita membangun vibrasi positif dengan 6 indera kita yang kita murnikan atau kita kasih asupan-asupan yang baik. Visual, mata, kuping, pendengaran, sentuhan dan pergeraan, lidah dan bau. Silahkan mana yang menjadi favorit Anda, lakuin secara mengalir. Mau meditasi sambil gerak-gerak yang balance ya, yang membawa satu keseimbangan dan damai sejahtera. Oke, selamat mempraktekkan dan jadikan semua hal yang Anda lakukan sehari-hari Anda adalah meditasi. Selamat mendalami, selamat menikmati semuanya sebagai meditasi. Meskipun juga boleh sangat dianjurkan meditasi yang formal dan duduk juga, itu semua sangat indah. Enjoy dan thank you semuanya. Semoga berkah dan terima kasih.